Halo semuanya, kembali bersama aku di Modpack Sky Factory 3. Oke, kita saatnya lanjut lagi di Modpack ini. Dan untuk episode ini kita bakalan fokus lagi ke achievement book kita. Dan juga sekaligus persiapan untuk episode selanjutnya ya. Karena episode ini mungkin kita nggak akan bahas mod ya. Mungkin ada mod kecil yang bisa dibahas di sini. Tapi untuk mod besarnya itu bakal di next episode. Jadi langsung saja kita mulai episode ini. Oke, untuk base ini tidak ada banyak perubahannya. Kecuali mungkin ini ada yang dihilangkan sini yaitu multi block dari environmental type-nya ya. Tapi karena selain kita nggak gunakan, tapi nanti kita bakalan pakai juga. Nanti apakah kita lihat. Dan juga sini aku lagi nge-farm wither lagi. Jadi kalian lihat ada satu blok namanya nih wither bolt muffler, yang intinya dia bisa apa ya, nge-mute suara dari withernya meskipun suara ledakannya masih ada ya. Tapi ya lumayan untuk meredupkan karena ini sudah berisik sih. Karena aku bakal butuh banyak deretar sih di sini di episode ini. Dan ini BTP-nya udah banyak banget. Jadi untuk episode ini seperti yang aku bilang, kita bakal fokus dulu ke achievement kita ya. Ini juga pop-up-nya aku hentiin dulu terlebih dahulu untuk sementara ya, karena ini ada dua mopam yang aku hentikan sementara karena ini bisa bikin ngelek ya. Jadi tadi punya aku juga ada ngelek sih sebelumnya. Oke. Jadi kita lanjut aja ke questnya. Ini ada beberapa achievement yang aku lakukan kan di episode sebelumnya. Jadi ya kita akan selesaikannya langsung sebelum kita masuk ke achievement yang baru lagi ya. Jadi misalnya ada nih Growth Crystal dengan Growth Accelerator. Coba kita lihat resepinya. Aku cepat nge-search dia. Nah, ada Growth Accelerator yang dari Mythical Agriculture sama Growth Crystal yang dari Tiny Progression ya. Kita mungkin bakal bikin ini karena ini lebih kuat dari intronya atau apa pertumbuhan dari tanamannya nanti. Resepinya juga nggak seberapa sulit. Mungkin ini kalian bingung didapat dari mana, kosong melompong gini kan. Nah, di sini kalian bisa dapetin dia dari ini atau Automatic Contractor yang ini yang ada pressure plate-nya. Ini yang pakai dari episode selanjutnya, sebelumnya. Dan untuk yang primary kristalnya ini di crush ya, yang capnya di crush jadi kristal. Oke, atau sebenarnya bisa dari chip tapi harus dari chip punch ya. Ini ribet juga sih, tapi ya sudah, kita bikin yang ini aja. Mungkin kita bikin satu dulu deh ya. Untuk 2 dan 3-nya nih sangat mahal resepinya. Accelerator dia butuh accelerator lagi, sama greenhouse ya. Greenhouse ini kita butuh ini ya, empowerer. Mungkin nanti saja ya. Dan sebenarnya nggak akan banyak ku pakai sih di sini karena kita udah punya garden close ini yang jejer gini. Tapi nggak apa, kita bikin aja. Mana bun? Bakal butuh lumayan banyak bun. Tuaga. Kita bikin yang bloknya langsung. Ini dia. Kemudian kita butuh 9 quartz ya. Quartz ya. Oke. 9 quartz kita ini dikontrak. Oke. Dan kita tidur dulu. Udah malam. Tinggal kita crush saja 5-nya ya untuk bikin si lantern. Kita taruh sini. Oke. Kemudian kita tinggal crafting aja. Bentar, kita butuh ini dulu. Si lantern. Dan kita bikin growth crystalnya. Dan ini bisa di-upgrade ya jadi T2 dan T3 ya. Ya T3-nya butuh Dragon 8 ya. Mahal juga. Oke. Tapi itu sementara kita simpan dulu, kita centang aja. Ini simpan di sini aja ya. Oke. Kemudian apa lagi ya achievementnya? Oh, ini dia. Reaktor. Nah, ini bakalan cukup ekstrim. Jadi
Kita kan disuruh untuk minta bikin maksimum stat, tapi mungkin nanti aja dulu ya. Kita fokus dulu ke yang active record sama turbine ya. Ini dua soalnya bisa bersamaan. Active record berarti aku asumsikan dia harus dikasih air terus menerus. Sedangkan turbine ini adalah ya turbin ya. Intinya apa ya? Generator dari uap air gitu intinya. Jadi mungkin kita balik lagi ke mod extreme reactor. Karena turbinnya juga dari mod yang sama. Nah, tapi sebelum itu kita butuh ini ya, reaktor coolant port. Nah, kalau kalian sadar, sini aku udah bikin casing sampai 10.000 ya, banyak banget. Kenapa nih untuk persiapan untuk reaktor yang max size atau yang apa ukuran paling besar, tapi untuk episode ini kita nggak akan itu dulu ya, karena ada masalah nanti bakal aku bilang. Oke, mungkin kita bikin dulu deh ya. Piston, kemudian bucket. Aku punya 4 bucket ya, yaudah aku ambil aja. Oke, dan kita bakal pakai reaktor yang ini aja, biar nggak usah nggak usah bikin lagi. Mana yelloriumku? Karena ini fuelnya ada berisik juga ya tuh. Oke. Ini juga bakal contain sih. Aku perlu mungkin aku matikan dulu untuk sementara ya. Ini kan aku lagi apa ya ngasih energi ke itu ya bola energi itu. Jadi ya ini bakalan apa ya? Bakal energi banget sih dari bank ini, tapi nggak masalah sih. Ya, karena ini bakal ditarik juga. Tapi itu sementara kita ini juga mungkin daripada fuelnya hilang bakalan ku ini aja ya. Ku tarik semua fuelnya. Atau sebenarnya nggak masalah coba. Ya udah aku tarik aja deh ya fuelnya. Ini ada banyak cyanide yang hasil buangan dari reaktornya. Mungkin aku bakalan inject betul semuanya. Biar bisa langsung kuhancurin. Ini perlu ku kasih air ya di sini, ku taruh air. Mungkin aku bakal bikin sink baru deh kalau gitu. Sink. Nih ya. Apa? Oke, bikinnya nggak susah ya. Dari air, satu air aja. Ini dia. Dan fluid. Oke, mungkin kita bakal pakai. Aduh dulu. Oke. Mungkin kita coba aja pakai translocator ya. Jadi translocator ini aku sudah bikin sih, udah crafting. Jadi translocator ya. Ini mod yang ini modnya cuma 2 item. Oke. Sebenarnya lebih tepatnya 3, tapi cuma iron nugget, diamond nugget doang. Tapi intinya ini adalah pipe juga, sejenis pipe yang bisa transfer item sama listrik ya, cuma 2 doang. Ya, tapi bisa dengan kecepatan cukup tinggi. Tapi dan juga jaraknya cuma jaraknya dekat ya, cuma bisa 1 blok doang. Kayak gini, jarak 1 blok gitu. Mungkin kita bakalan coba kita bikin turbinnya dulu kali ya. Belum kita bikin ininya. Aku masukin dulu. Ya, sudah aku masukin dulu ya. Kita bakal butuh turbine. Nah, turbine ini resepinya nggak susah. Aku harusnya udah bikin patternnya ya untuk turbine. Nah, ini dia. Oke, untuk turbinenya itu mana ukurannya ya? Mungkin 3x3 isinya. Ini 3x3 isinya boleh. Ini turbine ini dia bisa memanjang, jadi mungkin kita bikinnya agak panjang aja. Kita mungkin butuh winch ya untuk ngatur-ngatur apanya. Dia butuh yellow, ya ada yellow. Ya udah aku ambil dulu. Ini karena yellow dye aku banyak banget dari chicken. Oke, kemudian kita butuh wool dan kita bikin ininya winch-nya dulu. Ini buat ngatur-ngatur apanya ya. Oke. Kemudian oke, kita bikin aja dulu turbinnya ya. Kita apa yang kita butuhkan. Tapi itu sementara kita bikin 100 mungkin ya. Bentar ya. Kira-kira 5x5x7 cukup. Yang panjang itu ya. 5x5x7. Mungkin kira-kira berapa ya? 27, 2 tak. Coba kita bikin dulu 2 tak turbine. 2 tak turbine. Oh ya, ini yang jadi ini
Ini bisa aku setting ini atau urutannya gimana. Jadi ya ini semua sudah ngelihat, udah kelihatan sih ini settingnya. Kalian tinggal setting aja. Oke, 2 tak mungkin. Komparator belum dibikin resepinya rupanya. Ya ampun. Oke, kita taruh aja. Mana? Bukannya ini. Turbine. Oke, kita tunggu crafting. Ya harusnya cepat sih karena cuma crafting. Oh, cuman ngebakarnya ya yang lama nih. Oke lah. Sama oh ya, turbine ini nggak cuman casingnya doang sih. Kita butuh ini powernya jelas. Untuk powernya ini bukan nih. Ini untuk powernya jelas. Output powernya kemudian ini ada cap sama beli. Kenapa beda ya? Harusnya sih kurang lebih. Bentar ya. Oh ini mungkin oke, ini untuk apa ya? Tiangnya. Kemudian ini untuk apa namanya? Untuk blade-nya ya atau kipasnya. Nah, tuh. Kipas daun kipasnya mungkin ya nama apanya. Kemudian fluid port ini seharusnya yang untuk ini karena aku belum pernah pakai ya, jadi mungkin agak bingung. Karena biasanya aku cuma pakai reaktornya doang. Kemudian controllernya udah pasti itu. Ya, kita harus ngatur dia dari controller ya. Kemudian fluid port ini aku tuliskan buat ngasih timnya ya. Input output mungkin ya, coba. Mungkin bakalan ku bikin 2 kali, tapi bakal ku lihat dulu. Sama kita butuh iron lagi buat bucketnya. Karena habis kalau misalkan ku pakai. Ini dia. 1, 2. 1 dulu deh buat ini ya. Ya, kita ini perlu kulihat lagi sih gimana. Terus apa lagi ya? Ini udah jadi? Oh, udah jadi semua. Sama ada gelasnya ya. Mau nggak aku bikin gelasnya untuk ngelihat? Kayak jarang bentar ya. Bukan, maksudnya bakalan jarang kelihatan sih karena ya ini ya agak susah lihat ya. Tapi mungkin nggak apa lah, sedikit gelas aja. Turbine glass nih ya. Resepnya kurang lebih mirip si pakai gelas juga. Mungkin gimana ya? 15, 16 cukup, 15, 12 mungkin coba. Ini masih ada turbine lagi ya? 1, 2, 3, 4, 12 mungkin. Oke. Kemudian kita perlu, mungkin aku bakal bawa iron dulu. Oke, dia bakal butuh cyanide ya untuk ini cyanide. Sebenarnya cyanide juga ada resep lain. Kalau selain dari reaktor, kalian bisa langsung ngasih sand, bakal dia berubah langsung jadi cyanide ya. Nah, kalau misalkan kurang aku bakal bikin, oke? Mungkin kita coba bangun dulu. Mungkin kita butuh air. Ini harusnya bisa diinjek dari atas ya. Oke, mungkin ini udah mati kan reaktornya, oke? Coba ku ini ya. Malah nyasar. Mungkin aku bakal coba taruh sini. Oke. Coba. Oke, ini ya. Kalian lihat ada perubahan, yaitu ini ada air. Kayaknya ini energi makan nggak sih? Kayaknya udah nggak ada stok buat energi lagi. Coba kita hidupkan dulu ya. Lihat. Kita butuh fuel. Mana fuel? Ini dia. Kayaknya masih ada sisa karena nih rodnya nggak kuhancurin, jadi mungkin masih dari sana sih nggak makan. Harusnya 60 makan semua, tapi ada satu yang nggak makan, berarti ya memang dia masih ada di fuel rod itu. Oh, kita perlu air ya, sorry, aku lupa. Ini suhunya masih tetap. Oke, mungkin bakal langsung kita demonstrasikan gimana mana ya. Oh, fluid sabang ngomongnya. Fluid translocator kita ini nggak akan ini sih mungkin. Coba. Oke, nice. Oh lah, oke. Suhunya 100 mili bucket per tick ya. Jadi intinya ini bakal ku tutup dulu.
Jadi intinya fluid translocator ini kita bisa pakai dia dengan ini. Kalau kita klik ini berarti ini input. Berarti ini kita keluar dari sini ke sini. Nah, dan bisa kita hentikan juga tadi ya. Kalian ya gampang sebenarnya sih, nggak susah. Kemudian ini aku lihat dia cuma bisa ngasih 100.000 milibar per detiknya ya. Dan kalian lihat suhunya langsung menurun kalau misalkan kita nih. Dan kalian bisa ngeliat ada tab baru untuk air sama tim atau uap air ya. Untuk output timnya kita di ya. Output timnya pakai ini yang sama atau enggak ya? Ya. Ini input tim ini input air ya, air. Nanti perlu ku ubah jadi output air atau output ke tim ya. Berarti ku bikin lagi kalau gitu. Oke, ini ya. Oke, kita perlu ubah ini. Ini udah nonaktif kan? Coba aku taruh sini output. Oke. Dan mungkin langsung aja bersentuhan sama ini kali ya. Coba. Ini input ya. Ya, ini input input tim ya. Oke, input tim dia butuh output ya, by the way, turbonya. Jadi ketika dia udah ambil timnya itu bakal berubah lagi jadi air. Jadi ini kenapa malah oke. Jadi timnya berubah jadi air, jadi bisa diambil lagi dengan ke reaktornya. Jadi apa? Jadi bentuk siklus gitu ya. Airnya bakal jadi tim jadi air lagi dan gitu terusnya. Mungkin kita tim oke. Mungkin kita bikin dulu reaktornya deh ya. Bukan turbinnya maksudnya. Ini oke. Ini harusnya karena kita udah nggak butuh lagi harusnya ya kita ambil aja deh kalau gitu. Karena airnya udah ada di hitam di sini. Dan harusnya airnya juga nggak akan berkurang sih kalau misalkan kita ini ya. Berarti kita input ini. Kita perlu output lagi. Oh ya, kita butuh ini ya. Turbine rotor bearing. Ini bentar ya. Ya, kita butuh ini. 1, 2. Dan ini kayaknya buat nahan ini ya. Kalau aku lihat. Ini juga sama bersentuhan dan dibikin output aja. Oke, tinggal kita bikin aja ya. Ya, ini butuh ini bolongin. Buat rotor bearing ya harusnya. Ini kalau benar ya. Oke, kita butuh coil untuk apa? Mungkin aku bakal pakai gold aja kalau gitu. Coba ini coba aja ya karena belum pernah aku tes sebenarnya. Jadi intinya aku bikin ini 5 ya. Berarti kita butuh 5 intinya. Bentar ya. Nih, kita bakal betul lebih chainetnya. Ini tabnya atau apa ya? Tiangnya kita taruh aja di sini. Oke. Kayak gini. Energi mungkin ku taruh di sini kali deket, nggak usah jauh-jauh. Controller juga sama. Ini. Mungkin ku taruh di atas kali ya. Di sini. Kemudian ini tinggal tutup glass sih. Kemudian ini ku puterin. Ini kulihat sih butuhnya 2 blok ya, tapi mungkin kita bikin aja di 2 blok kalian. Bukan ini ding. Maksudnya 2 ini. Kita cuma disuruh bikin turbin kok, nggak usah yang yang bagus-bagus banget juga. Oke, dan tinggal dikasih, oh ya, ini perlu kasih blade-nya ya. Blade-nya, aku perlu cainan lagi, bentar ya. Ini nggak butuh sand sama yellorium. Mungkin berapa ya tadi? Ini persisinya 4, persisinya 1, berarti ini persisinya ada 4, berarti 4 kali 3, 12. Kita butuh 12 blade. Berarti 12 cyanide ya, 10 ini berarti. Cyanide ya. Oke. Kemudian kita bikin langsung ininya. Oke.
Mudah-mudahan benar ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini. Bukan sini. Nah, di sini. Masih ada benar. Kalian dia saya lihat ya, ini data sambungnya atas bawah kiri kanan. Berarti ini udah benar. 1, 2, 1, 2. Bukan sini. 1, 2. Oke. Kemudian kita butuh ini derajatnya pada naik terus nih. Oke, dan kita tinggal tutup aja. Mudah-mudahan ini benar. Kalau misalkan ini benar, dia harusnya langsung jadi nih. Ini udah jadi. Ntar ya. Ini ada banyak setting-setting di sini. Ini ada RPM. RPM ini rotation per minute ya. Berarti berapa cepat blade-nya berputar. Kemudian tick per tick berarti ya dapati energinya ya. Ini rotor efficiency can only fully capture energy from bla bla bla. Ya intinya efisiensinya lah ya. Kemudian ada apa ya? Oh ini ada higher flow will increase rotor speed. Ini untuk apa ya? Naik turunin apa kecepatan rotornya ya, kecepatan motornya, kecepatan rotor. Itanya kecepatan ininya lah ya, kipasnya lah ya. Aku bilang aja kipas biar gampang. Kemudian fan all charge, dump all charge fluid. Ini berarti airnya bakalan di ini ya. Ada engage coil. Metal coil inside turbine attract energi. Oke, untuk narik energi dari kipasnya berarti. Dump excess fluid will lost if oke. Jadi intinya ini untuk setting air output airnya ya. Ini berarti airnya bakalan dihilangin, ini bakalan dikeluarin airnya dan ini bakalan di close. Untuk dimatiin air bentar ya. Ya intinya kalau misalkan dia penuh airnya dia bakalan dikurangi diperlambat lah motornya. Oke, mungkin coba daripada lama-lama kita aktifkan aja langsung ya. Coba kita lihat seberapa bagusnya dia. Ini dapati harus diaktif. Oke, kita lihat berapa ininya. Ya, ini juga dia nggak bisa langsung cepet gitu, dia perlu perlahan-lahan ya. Dia perlu rotor keep over speed for too long may fail. Oke. Ya, dia perlu perlahan-lahan biar energinya bisa naik. Tapi energinya juga nggak sekencang ini sih, nggak sekencang apa ya? Mending pakai reaktor kalian gitu daripada pakai ini. Mungkin ku output aja energinya dan ku tidur dulu ya. Udah malam. Coba kita cek. Ini aku nggak tahu apakah ini rotornya bisa mati, tapi harusnya enggak ya. Oke. Ini berarti udah cocok ya, 2000 mili-bucket per tick. Ini juga pakai 2000 ya. Jadi juga pakai 2000. Seharusnya nih oke. Udah bagus. Keep overfeed for too long may fail. Ini bisa terlalu terlalu banyak terlalu cepat feednya yang bisa aja berbahaya sih. Mungkin gimana ya? Ya lihat nih rotornya cepet banget. Ini aku jadi khawatir sama rotornya. Tapi harusnya nggak masalah sih kalau misalkan dia hancur. Karena ini juga nggak terlalu dipakai sih sebenarnya. Apakah aku bakal tutup dia? Karena ini bisa ditambah rotornya kalau mau diperpanjang dia ke ujung sana. Tapi mudah-mudahan sih aman-aman dia ya. Kita diamin dulu untuk sementara ya. Oke, ini bakal simpan dulu semuanya. Ini ku konversi dulu mungkin. Oke, kita lanjut aja ke achievement selanjutnya ya. Ini mudah-mudahan nggak akan hancur ya. Oke, kita tentang ini dua, udah siap. Nah, karena ini nggak cukup tentu saja ini turbinnya.
Ini cuman bisa 3.000. Nah kan kalau kalian ingat ini dan di quest nih suruh buat sampai 10.000 sampai 1 juta petik kan, ya udah apa ya, udah ekstrim gitu. Nah kita butuh reaktor yang lebih besar lagi daripada ini. Nah jadi sini kalian lihat ada 2 dirt yang ngambang di sini. Ini buat tanda ya untuk reaktor kita. Jadi coba kita buka cang kita. Nah, reaktor yang maksimal itu kan ini 32 kali 32 kali 48 ya. Yang artinya karena satu cang ini 16 kali 16, kira-kira reaktornya itu sebesar 4 cang. Bentar ya. Sebesar ini nih. Kalian lihat garis merah nih. Sebesar ini 4 cang. Jadi gede banget nih reaktornya. Tapi karena bahan kita belum cukup, mungkin aku bakal bikinnya versi lebih kecilnya aja. Yaitu kira-kira tengahnya lah ya. Tengah dari apanya mungkin 16 kali 16 atau 15 ya. 15 kali 15 kali mungkin tingginya 20 aja deh kali ya. Jadi kita mungkin bakalan bikin dulu platformnya karena ini aku lupa bikin platformnya. Harusnya ada aku bikin sih platformnya nih. Dan aku matiin dulu cangnya. Oke, mungkin aku bakalan bikin dulu platformnya sebentar ya. Oke, udah jadi. Kira-kira sebesar ini ya reaktornya. Wow, oke. Gede banget. Ini mungkin hampir sama gede sama ini ya. Platform untuk gaya fighting gayanya, lawan gayanya. Dan ini bakalan repot sih untuk ngeterangin nih platform gede banget. Jadi kita bakalan bikin yang versi kira-kira tengah kali lebih kecil ya. Coba aku terangin dulu biar gak ada yang pon. Oke, mungkin sudah. Jadi reaktor yang aku pakai kan tadi aku bilang 15 kali berapa tadi? 15 kali 15 kali 20 mungkin. Biar cukup ya. Ini mungkin cukup sih, tapi nggak tahu yang kalau misalkan yang lain ya. Karena nggak cuma ini doang sih kan yang perlu dibutuhkan. Kita butuh ini juga, rodnya juga yang di tengah-tengah itu. Kita bikin lagi semua komponennya. Yang ini, kemudian ini 2. Chest aku punya 2 ya. Ya. Pitten lagi. Ini 2 ya. Ini 2, controllernya ada pasti, jangan dilewatkan. Kemudian apa ya? Ini ya. Ini kita kayaknya nggak akan pakai coolant sih untuk saat ini. Oke. Kira-kira mana tadi di tengahnya? Bentar ya. Aku bakal pakai ini. Oke. Kira-kira bentar ya. Ini ya titik tengahnya. Tadi 15 kali 15 ya. Berarti mungkin aku bikin agak tengah ya. Di sini nih. Kan kita butuh ya platformnya 15 kali 15. Berarti mungkin 1 2 4. Ini karena ganjil jadi mungkin agak lebih 1 di sini. 1 2 3 1 2 3. Bukan ini. Kemudian ini 1 2 3 2 1. Oke. Jadi apa sih masalahnya kenapa aku nggak bisa bikinnya full mark? Karena sebenarnya ini casingnya udah cukup 10.000 ya. Mungkin kalau misalkan ku kasih lihat berapa jumlah dari semua komponen untuk full mark reaktornya, kalian bisa lihat di layar. Ya, kalian bisa lihat yang paling kentara itu adalah diamond. Itu diamond atau apa ya, coolantnya yang di yang di tengah itu untuk ngedinginin reaktornya itu butuh banyak banget karena isinya itu jauh lebih banyak daripada daripada luarnya. Memang itu kalau di matematika mungkin bisa cukup relate ya. 3 dimensi jelas lebih gede ya daripada 2 dimensi gitu, karena yang kulit luar kan 2 dimensi ya. Nah jadi ya itu sih masalahnya. Jadi gimana caranya bisa dapetin diamond sebanyak itu, 20 ribuan kan kalian lihat. Nah itu itu di episode selanjutnya bakalan kejawab. Jadi
kalian lihat aja ya, mungkin ini harusnya aku pindahin ke sini ya kalian biar ini ya aku lupa. Mungkin aku bakal bikin bangun dulu reaktornya bentar ya. Oke, untuk ya kulit luarnya udah kira-kira siap segini ya. Tinggal bagian dalamnya ya. Ini yang agak ribet. Nah, jadi di online itu ada banyak banget apa ya? Cara susun dari control rod ya. Nah, ini ya jadi daripada aku bingung tuh nyari mana yang paling bagus atau mana yang paling efisien gitu bla bla bla. Jadi mungkin aku bakalan pakai apa ya? Istilahnya pola papan catur ya istilahnya. Kalian tahu kan papan catur yang apa hitam putih gitu. Nah, itu ya itu ada bolong isi gitu ya. Jadi mungkin kira-kira gitu aja. Tapi di ini ya, di samping-sampingnya ini bakalan ku lubangin biar apa ya? Istilahnya fitnya mungkin lebih dikit kali ya. Biar apa ya? Apa? Nggak panas banget istilahnya ya. Kayaknya bukan ini tutup, oke? Jadi ini bakal perlu kubolongin dulu, terus nah ini perlu kasih seperti biasa pure rod sampai bawah ya. Dan tentu saja ini karena masih versi yang lebih kecil ya. Jadi tentu saja ini reaktor bakal di-upgrade jadi yang versi max-nya tentu saja ya. Dan kita bakal lihat sama-sama berapa besar energi yang dihasilkan dari ya reaktor ukuran ini doang. Ini udah tinggal sampai mana sih? Oke, ini ya. Ini PI ku sudah aku kasih apa ya? Modifier hash. Mana? Nggak dikasih. Oh, ini dia hash yang paling bawah itu. Ini untuk mempercepat miningnya, tapi kayaknya ini masih agak terasa lambat sih. Ya, tapi nggak masalah sih. Ya, ini kira-kira ini bener nggak sih? Oh ya, oke. Ya harusnya bener. Ini tinggal kita pakai one aja udah bagus ya. Jadi nggak usah manual building. Jadi enak banget kalau pakai building one, oke? Dan kita butuh ini kira-kira berapa kali berapa ya? Bentar ya. Ini kan 15 kali 15 ya. Kurang 3 9 ya. Berarti 9 kali 9 dibagi 2 plus 1 mungkin kira-kira ya. 99 kali 9 9 kali 9 kan 81. 81 40 mungkin. 41 mungkin ya. Coba aku bikin 41 control rod. Bukan yang mana? Ini dia control rod. Control rod yang 41. Coba kita bikin. Ini semuanya udah aku bikin sih resepinya. Dan tentu saja untuk ini kita butuh control rod 41 kali. Coba aku cek dulu apakah benar control rodnya. Ini yang bikin lama ini nih, meltingnya nih. Karena ini inputnya agak kencang, meskipun dia proses furnace-nya udah kencang ya. Ini aku matiin dulu apakah benar atau enggak nih. Oke, ini aku lagi menunggu view rod-nya bikin ya. Karena kita butuhnya cukup banyak ya, ratusan ya. Dan ini juga prosesnya cukup lambat, jadi ya sudah ya mungkin kita fokus dulu ke coolant-nya kali ya. Karena ini nih yang keroknya nih ya kenapa aku nggak bisa bikin yang full reaktor. Padahal aku pengen bikin juga, cuman rupanya jumlahnya nggak cukup. Kita cuma punya 20.000 diamond. Bahkan ketika aku udah ngasih ini, kalau kalian nggak tahu ya, ini aku udah ngasih diamond cheat di berapa garden close ini? 1, 2, nih sekali ini 2 ya. Berapa nih? Seingatku yang banyak belakang sini. 4. Ada 6, 8 ya. Ini 8 aja masih kurang karena Essence ini Essence kan apa ya? 1/9 diamond ya. Jadi itu mungkin yang agak bikin seretnya. Mungkin kalau misalkan satu Essence 1 diamond udah kaya dari tadi. Cuman ya karena kita cuman bisa dari seed doang. Benar satu lagi yaitu the chicken. Cuman masalahnya kita belum dapat quartz chicken ya dari tadi. Aku nyari-nyari kayaknya susah juga. Di ini view-nya kebetulan udah siap. Nggak selama itu sih. Ya udah. Kita tinggal taruh aja di sini sesuai dengan ini udah pasti. Dan karena kita punya one ini, jadi harusnya nggak terlalu sulit.
Ini tinggal kita taruh aja di sini. Oke, ini sudah. Tinggal kita, nih, ini enaknya kalau punya wand ya. Oke, kita langsung aja deh. Kalau gitu, 1, 2, sampai bawah tepati ya. Kanan kiri harus sampai bawah. Ayo, cukup gak ya? Oh, ini ada yang bolong satu ya. Bentar ya. Masih ada sisa kok. Berapa nih? 4 tak ya kira-kira. Oke, ayo kita lanjut. Ini ada satu yang bolong, mana tadi? Ini dia. Belum ku taruh. Ayo, naik. Oke. Ini ada berapa yang karena habis, jadi ada berapa yang nggak ngelanjut gitu. Ini enaknya kalau punya building wand ya, apalagi yang udah ini ya, unbreakable ya. Jadi bisa banyak banget. Oke, mudah-mudahan ini benar ya. Cukup. Oke, kita agak lebih satu. Aku kejebak. Aku kejebak ya. Di dalam. Artinya jangan di dalam. Yuk. Nih. Tinggal satu ini lagi kan. Oke. Ini kayaknya kali crafting ada dapat 2 ya, makanya agak enggak sih. Kayaknya aku salah pencet tadi ya, sudah, atau sempat ada bonus gitu. Oke, yap. Ini harusnya sudah lengkap. Harusnya ya. Ini mudah-mudahan nggak ada yang salah sini. Kalau salah satu aja nih udah apa ya? Udah agak bahaya sih. Oke. Kemudian, ini mungkin ku taruh dulu kali ya. Kemana ya? Di tengah-tengah sih nggak masalah. Udah di tengah, bentar ya. Ya di tengah sini ya. Berarti mungkin di sini sama power 1. Input output kita sejajarin aja sama ini ya. Karena ini kan mau perlu yellowrium ya. Daripada kita insert satu-satu kayak yang kita bikin di sana, aku kepikiran untuk pakai refine torch ini. Ku tarik yellowrium yang dari di sini, ku tarik ke reaktor itu ya. Nanti kalian lihat gimana caranya. Mungkin aku mau sejajarin dulu di sini ya. Berarti. Oke. Dan untuk cyanide-nya mungkin bakalan ku tarik lagi ke sistem kali ya. Ini kali ya. Ini tentu saja yang outlet ya. Oke. Udah. Ini mudah-mudahan udah benar ya. Tinggal isinya ini ya, diamondnya. Oke, kita punya 2000 block of diamond. Sementara yang full marknya itu butuh 20 ribuan. Makanya kita nggak cukup diamondnya nih. Oke. Ini baru aku lagi narik energinya biar masih keisi gini. Untuk turbinnya sepertinya ini sampai 3000 ya. Ini sebenarnya ini bisa lebih sih speednya, cuman karena routernya cuman segini doang, cuman kecil gini, jadi kurang keambil energinya. Ya sudahlah. Yang penting kita udah bikin turbine kok, oke. Oke. Ku kasih lagi apanya. Ini tinggal sisa-sisanya, aduh. Oh, harusnya udah aku taruh diamond dari tadi ya. Biar langsung ku tarik pakai wand. Oke, ini tinggal naruh diamond aja sih. Udah. Oh ya, mungkin kalian juga penasaran kenapa sih harus diamond gitu? Kenapa nggak ada blok lain? Sebenarnya yang aku baca ya, yang paling bagus itu yang kalian mungkin juga baca di episode sebelumnya, yaitu menyulin, blok menyulin. Mana ini menyulin? Yang dari Tickle Contract ya. Nah ini dia, yang warna ungu gitu. Tapi di questnya, bentar ya. Di sini dia mintanya diamond ya. Kalian lihat questnya ada minta use diamond block to cool a mark site reactor. Jadi kalian aja aku bikin ini quest kayak gini. Selain kita bikin mark site reactor ukuran maksimal, kita disuruh untuk ngasih diamond block di isinya. Jadi ya itu yang bikin repot. Sebenarnya block of manually juga sama-sama repot sih, karena essence-nya juga tapi minimal dia bisa ngasih 2 ya. Satu essence-nya kita 1/4 ya, bukan 9 kayak diamond. Oke. Ini ku isi dulu bentar ya. Oke, seharusnya cuma ini yang terakhir.
Oke, udah terisi semua ya. Tinggal kita pakai wand kita aja, tarik ke atas sampai diamondnya habis. Ya, ini agak repot sih bolak-balik ambil diamondnya. Mungkin mungkin selanjutnya kita bakalan bikin ini kali ya, wirelessnya ya. Jadi daripada aku bolak-balik ngambil diamond atau ngambil apapun, apalagi untuk reaktor yang max ya, yang ukuran paling gede, ya nggak mungkin lah aku bolak-balik kan. Jadi aku bakalan bikin sistem wirelessnya ya. Aku juga belum pernah ngasih kalian lihat kan gimana sistem mengakses ini gridnya ini secara wireless ya. Jadi kita cukup kemana aja sudah bisa akses ini ya inventory kita istilahnya ya. Oke, ini mudah-mudahan cukup sih diamondnya. Ini kayaknya kelihatan nggak cukup ya. Coba kita cek. Ayo, ini yang terakhir soalnya. Oke, pas ya. Oke. Pas ya diamondnya. Mudah-mudahan. Ini tinggal aku tutup aja nih. Sama tinggal sisi depannya aja. Jadi kalau misalkan aku desain reaktor, aku mungkin sukanya kayak gini sih. Jadi yang belakang kiri kanan itu nggak usah dikasih gelas sih. Tapi yang depan boleh dikasih gelas karena ya kita bisa langsung lihat gitu. Ya cukup masuk akal juga sih. Coba kita bikin gelasnya. Mungkin agak kebanyakan sih ini gelasnya, cuman nggak apa. Ini kalau misalkan benar harusnya langsung jadi sih, langsung form jadi reaktor kalau misalkan nggak ini benar semua ya. Ayo, ayo, ayo. Kurang. 13 kali berapa tuh? 4 ya? 52. 52 ya satu tak aja kalian ya. Nanti dipakai juga kok untuk yang max. Oke. Mudah-mudahan ini benar ya. 1, 2, 3. Ya, berarti ini udah benar ya reaktornya. Ini semuanya udah cocok. Oke. Sekarang tinggal kita ya persiapan dulu ya. Sebelum kita aktifkan reaktornya, kita bakalan lakukan beberapa hal dulu. Misalnya aku pengen bikin plug-nya, bentar ya. Karena ini kayaknya nggak memungkinkan tuh pakai pipe. Jadi daripada aku pakai ini yang cuma bisa sampai 20.000, aku bakalan pakai yang plug aja ya. Bentar ya. Yang dari ini, plug network ya. Kalau kalian ingat ini ya. Kita butuh lebih, bentar ya. Ininya, core-nya. Kemudian bukan ini deng. Yang bloknya. Kemudian yang ini. Nah, ini dia. Emang ini nggak ada limitnya. Nah, bentar ya. Mungkin aku perlu chunk load dulu. Ini aku udah mulai kekurangan spot loader ya. Mungkin aku bakal bikin lagi aja. Chunk load. Chunk bukannya ini, yang ini. Buku. Aku ambil aja di sana deh. Ini aku matiin dulu. Oke, bukan 2, 1. Kemudian ini dia. Oke, tinggal bikin. Ini ku pecah lagi. Jadi cara pecahnya, pakai ini ya. Nggak apalah. Kita punya ender pearl banyak kok. Oke, dan tinggal kita chunk load aja. Ini cukup 2 cukup sih sebenarnya kalau misalkan yang ini. Oke. Kemudian apa lagi ya tadi? Ini mungkin ku simpan dulu. Oh, ini ya. Gimana ya? Mungkin aku bakal butuh plug point lagi ya untuk jadi intinya nih bakal aku tarik ke situ. Tuh. Atau mungkin nggak usah, bisa nggak ya? Coba aja deh nanti kalau misalkan kita langsung aja bikin pylon lagi ya. Mau nggak ya aku bikin pylon lagi? Pylon mahal nggak sih?
cukup lumayan. Kayaknya nggak usah deh. Pakai ini aja kalian. Kita taruh sini. Kita ini. Dan pastikan limitnya ini ya. Ignore limit true. Aku tuliskan itu untuk. Ini aku belum pernah bener-bener pastiin. Tapi aku tuliskan itu untuk ini ya. Remove limit untuk transfernya ya. Jadi nggak ada limitasi untuk transfernya. Aku kan tahu kenapa di limit. Mungkin nggak, biar nggak apa kali ya. Nggak mubazir atau terlalu banyak nguras energi gitu. Oke, ini dapat di connect dulu. Mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian oh ya, ini mungkin kalian aja aku bikin define storage. Ini dia wirelessnya. Oke. Nah, untuk wireless ini ada dua komponen yang perlu kalian bikin. Yaitu yang pertama ada wireless transmitter. Ini untuk yang ngirim sinyal ya, sinyal gelombang elektromagnetik mungkin. Ini tentu saja aku nggak tahu ini gelombang apa, tapi dapat pakai gelombang dan itu bakal ditangkap dengan yang kedua, yaitu ini yang remote-nya ya. Mungkin kita langsung aja bikin. Oke, kita butuh 2 Advent Core, prosesor. Kemudian kita butuh grid ya. Ini ribet juga cara craftingnya. Oke, nggak apa-apa. Ini 1, ini 2 kalau salah. Dan ini 1, bukan nih. Bukan nih. Ini 1. Kemudian grid. Kita butuh ini lagi ya, port and reach-nya lagi ya. Ini kemudian ini kita bikin 2 nih ya, U2. Ini harusnya udah bisa, yes. Kemudian yang ini ada yang wireless, ada grid, ada wireless crafting grid ya. Itu saja yang crafting, bukan ini ding. Gak ada wireless crafting grid kah? Ini crafting monitor, bukan crafting grid. Jadi jangan salah. Kayaknya ini cuman grid deh. Yang crafting belum bisa ya. Ya udahlah. Kalau gitu kita bikin aja deh kalau gitu. Yang ini. Dan tinggal kita taruh dia entah di mana. Mungkin harus dicanglut ya. Harusnya sih aman-aman, semuanya udah kecanglut ya, harusnya ya. Tinggal kita taruh di mungkin di sini. Nah, ini kayak torch gitu bentuknya. Dan kalau kalian klik kanan, kalian bisa ngelihat ini bisa transfer sampai 16 blok. Nah, untuk memperpanjangnya, ini selain 16 blok, dia bisa diperlebar dengan range upgrade ya. Jadi kita butuh upgrade 4. Tadi kalian lihat ada 4 kan slotnya. Kita tinggal bikin. Ini kalau punya pattern pasti enak banget sih. Udah tinggal ya mereka bikinin aja untuk kita gitu. Kita nggak usah crafting aja. Kita nggak usah crafting, tinggal duduk goler-goler gitu. udah selesai. Tapi kita tetap perlu ininya ya. Untuk tetap perlu crafting manual buat range-nya karena aku nggak ada pattern ya. 1, 2, 3, 4 sama ender pearl ya. Oke. Kita taruh sini, 1 sini, 2, oke. Ya, karena kita juga butuh banyak sih, range-nya cukup 4 aja. Karena kayaknya nggak ada nggak ada fungsi lain selain untuk wireless itu ya. Ini range upgrade-nya. 1, 2, 3, 4, oke. Dan tinggal kita taruh sini. Nah, masing-masing cuman nambah 8, jadi cuman bisa sampai 48 blok. Dan tentu saja kita perlu, ini udah karena ada ini karena selain untuk Draconic, dia bisa untuk item lain. Makanya kalau kalian nyadar, ini magnetnya juga nggak ada habis-habisnya energinya karena ya di supply terus sama ini gitu. Oke, kemudian ini harusnya ada, ini harus disambungin dulu karena kita harus tahu, dia harus tahu kan dia pakai grid yang mana gitu. Kalau misalkan ada 2 grid atau 2 controller yang mana yang mau dipakai. Tapi kalau kita punya 1, kita cukup pakai 1 sih. Tinggal kita klik kanan kalau nggak salah controllernya. Nah, sudah ke-link dan sudah bisa kita langsung pakai semuanya ini ya. Jadi karena ini cuma grid doang, nggak ada crafting, jadi nggak ada yang namanya crafting table di sini. Jadi mau nggak mau harus crafting manual pakai ini nih, crafting table on tick nih.
yang kita bikin episode pertama. Oke. Kemudian juga kita butuh exporter. Jadi exporter sama importer, deng. Oke. Karena kita sebelumnya udah melihat importer. Importer ini adalah kabel untuk narik itemnya ke dalam sistem ya. Sementara kalau kita mau narik item dari sistem, kita perlu exporter. Exporter ini ya. Kita belum bikin cutting resepinya, jadi aku perlu bikin dulu. Mungkin kita bakalan gunakan lagi sih. Jadi yaudah aku bikin aja. Tinggal kita nunggu. Ini cepat kok, nggak akan lama-lama. Ini 2. Dan tentu kita butuh kabel yang banyak karena kita harus sambungin ke sana ya. Kita bikin lagi kabelnya. Sama tadi kabel sisanya, ini dia. Oke, ini mudah-mudahan cukup ya. Oke. Tinggal kita sambungin ke reaktor ya. Mungkin ini ya, ini exporter, ini importer. Nanti kita export yelloriumnya ke dalam sana ya. Oke, kemudian nih kayaknya aku bolongin aja. Kemudian ku tinggal tarik dia ke sistem ya. Kita taruh ke bawah. Kemudian ini tarik ke sana ya. Oke, udah sambung. Bentar ya. Oke, udah kesambung. Ini dia nggak ada indikasi aktif ya, tapi intinya harusnya udah aktif sih. Kemudian kita tinggal ngasih yellorium ya di sana. Kita perlu set nih dia mau keluarin apa dari sistem. Dan ini tentu saja bakal narik ke sistemnya. Oke, kita lihat dulu. Ini masih kosong kan? Masih kosong. Kita coba taruh dia di sini. Dan ya, kalian bisa lihat dia udah langsung terisi. Dia bisa diisi sampai 2900 yellorium. Ya, jadi banyak banget yelloriumnya. Ini karena masih satu-satu ya kalian lihat. Ini perlu ku kasih upgrade tentu saja kalau mau cepet. Tag upgrade mungkin bisa. Tag upgrade sama speed upgrade mungkin ya. Tapi kalau misalkan udah penuh sih nggak perlu ini banget ya, nggak perlu banget sebenarnya. Speed upgrade ku kayaknya, iya speed upgrade ku masih ada ya, sisa banyak juga. Kita upgrade aja. Mungkin kita ambil aja speed upgrade-nya. Bukan ditaruh sistem ya. Kita ambil. Kita taruh sini. Dia harusnya udah cepet. Lihat, cepet banget naiknya. Dan kalau kayak gini ini tinggal kita aktifkan aja. Ini mudah-mudahan benar ya. Kita akan lihat berapa besar energi yang dia hasilkan dari sini. Ini kalau benar, ini isi bolanya harusnya udah langsung gitu naiknya. Ini selama ini dia masih naik 20.000 RPT sesuai dengan transfer dari kabel conduitnya. Dan kita lampungannya sudah 4 miliar ya, 4 miliar RF. Dan tinggal kita aktifkan ini ya. Ini apa coba? Oh, ini sektornya agak ngebug. Ini karena kayaknya gara-gara cangnya ya. Oh, enggak, ding. Udah. Ini sektornya agak ngebug sih, tapi nggak masalah. Kemudian tinggal kita aktifkan reaktornya, oke. Tarik nafas. Mulai. Wow. Oke, naiknya cukup pesat. Wow, energinya cukup pesat banget. Ini mudah-mudahan nggak meledak sih reaktornya. Oke, dia sayangnya nggak transfer. Kenapa nggak mau transfer dia? Kayaknya dia harus ditaruh di satu bank dulu ya sebelum kita tarik dia. Tapi kalau kayak gitu masalahnya bank pun transfernya nggak gede-gede amat coba. Ini transfernya 400.000. Ini lumayan sih. Mungkin aku perlu narik sekitar setengahnya. Mungkin tadi sekitar sampai 200.000 ya. Mungkin aku bakalan tarik setengahnya. Bukan malah aku ini coba. Oke. Malah aku klik kanan tiba-tiba. Jadi aku bakalan tarik ini. Aku bakalan ambil dulu kabel yang enhance nih. Oke. Aku ambil berapa ya tadi? Setengahnya, kalau setengahnya 1, 2, 5, 16 ya. Berarti 8 ya, harusnya. Aku ambil 8. Ini udah 4.
1, 2, 3, 4 nih ya. Oke. Ini ku matiin dulu cangnya. Ini harusnya ini tinggal ku set aja jadi output. Dan ini ku ambil plak-plaknya. Kemudian ku ambil torchnya dulu bentar ya. Kita ambil banknya, kita taruh-taruh aja. Oke. Kemudian ini tinggal kita taruh aja gini. Ini dapati power limit sama ini. Kemudian kita tarik output ya. Dan dia nggak bisa nirim, kayaknya dia nggak bisa nerima lebih dari 1 nggak sih? Ya, ini harusnya bisa. Oke, mungkin kayak gini. Ini harus ku atur. Ini gelas ya, ini bakal hancur sih. Ini ribet banget ya, kayak di versi ini. Versi ini kayaknya belum bisa langsung direct. Oh, aku dapat gelas cat dari apa ini? Treasure tweak. Ini aku nggak tahu apaan sih modnya, mod random. Sudah. Mungkin bakal ku taruh di sini aja. Ku taruh sini. Dan ini harusnya ya dia langsung kesedot semuanya. Ku bikin, ku taruh ini dia. Dan ku ini ya. Ini harusnya benar ya. Aktifkan lagi. Ini lihat. Dia nariknya 200.000 tapi dia ngasilinnya sampai berapa nih? Sampai 178 ini masih naik loh ya. Oh ya, ini harusnya udah ketarik ya ke sistem cyanide-nya. Coba aku cek apakah cyanide-nya ada di sistem atau belum muncul. Ini dia ada cyanide berapa? Ini mungkin cyanide yang ya, ini harusnya bukan cyanide yang ini ya. Yang sebelumnya. Oke, dia udah ngasilin sampai 193.000 arah petik ya. Jadi udah cukup gede, 100.000. Jadi kita bisa centang ini 2 ya. Yang 1 million nih mungkin bisa sampai ini ya. Besar ya, full mark reaktor ya. Ini kenapa tiba-tiba energinya nggak kecorot ke sana? Ayo. Ini 20 kok 2000? Oke, seperti aku nemu masalahnya kenapa tadi apa ya, istilahnya energi dari reaktornya ini dia nggak masuk ke, dia masuk ke sini, cuman dia entah kenapa dia nggak mau nyedot ini nggak mau nyedot semua yang dari kapasitor bank ke sana. Nah, kayaknya ini gara-gara aku masih pakai sistem yang sama, pakai konektor yang sama, jadi dia ngambil, dia ngasih tapi ngambil lagi gitu di sini. Jadi ya gara-gara itu dia apa ya, istilahnya muter-muter aja itu, nggak ada energi yang ditambah di sana. Jadi ini terpaksa aku bikin koneksi baru lagi kalau gitu. Oke, ini aku sampai. Ini mohon maaf sih agak bingung-bingung karena di versi baru ini nggak kayak gini. Jadi karena ini masih versi 1.10 ya. Jadi ada banyak yang cukup berbeda. Jadi ya sudah, kalau misalkan agak ada perubahan, jadi aku agak bingung kenapa pada nggak bekerja ya. Rupanya nih kalau mau bikin network baru kita harus bikin controller baru. Repot banget kalau gitu ya. Udahlah. Di sini kontrolnya untuk yang pertama dan yang kedua ya. Jadi kita perlu naruh ini lagi. Tapi ini connect-nya yang kedua. Atau sebenarnya ini bisa aku ganti namanya bentar ya. Coba aku edit, aku ganti namanya jadi misalnya Draconic Storage misalnya. Kalian silakan mau ngasih nama apa aja. Ini sama ya. Jadi udah, jadi ini intinya cuma fokus buat ngumpulin energi doang. Ini mungkin harus aku kasih ini lagi ya biar enggak ini keisi ya. Ya ini pada nggak mau ketarik kayaknya nih. Makanya jadi aku taruh aja di sana sih kalau gitu. Coba. Biar apa ya? Aku nggak bilang energinya, ya biar energinya lebih naik sedikit. Dan tentu saja ini bakalan agak boros energinya karena ya apa? Ada berapa yang kebuang, tapi it okay.
ya. Kita udah punya energi banyak banget. 100.000 era petik ini udah gede banget ya. Meskipun tentu saja kita perlu nyampe ke 1 juta ya. Nih bahkan kalau kalian lihat di quest lebih lanjut lagi, kita butuh yang sampai 1 miliar. 1 miliar era petik. Ini aku bingung gimana caranya kalau kayak gini. Jadi ya sudahlah. Kita ini aja. Kita lanjut aja. Untuk masalahnya kita belakangan ya. Bakal aku pikirin di off cam aja. Biar aku aja yang pusing ya. Kalian gak usah pusing. Oke. Yang terakhir. Karena ini. Bentar ya. Ini aku simpan-simpan dulu nih. Yang terakhir ya. Ini. Oke. Di sini kita sudah dulu ya. Ada untuk maksimum nanti kita bahas. Oke. Yang terakhir. Kayaknya ini yang terakhir ya. Ini mungkin ku centang dulu ritual gaya tuba. Karena ini. Aku lupa centangnya tadi. Bukannya terakhir deh. Sebenarnya ini bisa aku bikin sekarang. Tapi ini perlu ku lawan naga lagi. Mungkin bakalan ku naik episode kali ya. Kalian ku liatin aja montage-nya atau apa cuplikan-cuplikannya biar kalian gak usah lihat karena sebenarnya semuanya cara casting sama kok. Semuanya cara casting sama. Mana ya? Intinya sama kayak armor gini lah ya. Resepnya tuh juga mirip-mirip jadi tinggal kalian lihat aja gimana prosesnya. Tapi ini aku pengen masuk ke sini ya. Build solar array tier 4. Makanya ini aku di inventory sini ada digital guide untuk apa namanya? Untuk environmental tag-nya. Dan sebenarnya aku nggak cuma pengen bikin ini ya, yang solar array. Karena di episode aku pengen kalau kalian nyadar di sini, ini kan aku udah ngasih ini. Ini harusnya jangan di sini ya, di sini aja. Oke. Kalau kalian nyadar nih aku udah ngasih ini dan ini lensnya. Ini yang aslinya itu environmental tag itu yang clear lens ya, clear. Yang literally nggak ada warnanya. Sementara ini ada warna putih ya. Kenapa? Karena aku ngincer satu hal di sini. Yaitu yang paling pertama ini. Setelah kita sini, tapi ya jadinya agak spoiler tapi nggak masalah. Karena aku bakal butuh ini banget ya. Mana tadi? Namanya dimensional chart ya. Nanti kalian bakal lihat. Ini juga isinya. Jadi kalau kalian mau ini kan ambil ore ya. Nah, ore-nya ini bakal ditarik ke inventory di atasnya ya. Kayak chest ini. Ini ada bermacam-macam ore yang kalian ada yang familiar kayak redstone, iron, gold, lapis. Tapi ada beberapa yang sebenarnya modded tapi yang moddednya punya ya. Yang kalian cuman lihat ingetnya aja. Tapi ore-nya kalian nggak lihat kayak ini ada uranium ore yang kayak gini bentuknya. Kemudian ada uranium, ada draconium. Ya, draconium ada ore-nya. Ada cobalt. Ini cobalt sama adite ini dua yang dari tiga yang kalian lihat modnya. Ada black quartz, ada ini dari environmental tag Londalite cap ya. Ngomongnya agak susah, belibet ya. Ini untuk block ini weatherproof bahkan. Wow. Bisa weatherproof, bisa apa? Weatherproof block gitu. Ada copper, ada silver. Ini copper yang versi ini di versi lama ya. Versi lama nggak ada copper. Tapi di versi baru kan ada copper ya. Ada bauxite yang kalau kalian nggak tahu ini aluminium ya. Kalau nggak tahu kenapa namanya bauxite mungkin ada silver dan yang lain-lainnya ya. Glowstone, coal ya biasa-biasa. Sama ini yang quencher ya. Oke. Di sini aku pengen bikin yang tier 4-nya ya. Jadi nggak cuma yang solar array. Solar array itu yang di quest di achievement book kita solar array. Tapi aku pengen bikin yang coin ore miner-nya juga ya. Karena kita mungkin bakal butuh banyak sih lumayan nih. Oke, jadi kita bakalan bikin itu dua ya tier 4 tier maksimal. Tier maksimal saat ini cuma tier 4 doang. Ya, ini tier 4. Dia butuh 40 tractor box tier 4 dan solar cell 81 modifier core 8 ya. Dia bisa ngasih sampai 46.000 area petik. Sangat besar ya. Dan kita tinggal bikin aja. Mana? Oh, harusnya komponennya udah aku masukin ke sini ya. Ya, ini ada beberapa komponen yang dari apa?
dari yang sebelumnya, yang itu solar panel yang sebelumnya di sana. Udah diganti sama turbin ya. Kita bikin ini yang kita punya ya. Kita perlu bikinnya tier 4. Tier 4 itu ya kita butuh ke tier 2 baru ke tier 1 gitu. Jadi bertumpuk juga nih. Dan dia butuh Ender Io ya alloy ya. Oke lah. Wow, kita butuh block of carbon alloy juga. Jadi cukup ya buku mahal. Ini apa ini? Stabilize Ender. Oke, gampang. Ya, kita perlu crafting ini lagi berarti. Kita perlu auto crafting 40 fiber alloy. Sama tadi 4 ya, 4 energetic alloy ya. Ini ya. Dan block of diamond. Block of diamondku oke. Udah cukup nge-recover ya dari situ, dari cheat-cheatnya. Karena tadi sisa 9. Pokoknya sisa dikit banget tadi diamondnya. Nanti bakalan apa ya? Kita dapetin kok diamond banyak yang bahkan lebih banyak lagi daripada yang sekarang. Dan kita butuh solar panel tier 6 di sini. Sama tier 2 ya. Tier 2 sama tier 6. Mungkin kita bikin aja langsung. Tier 2, tier 6. Oh, ini ada ini aku pengen pakai buat di sini untuk ngambil apa? Cobblestone-nya lebih cepat. Nah, ini dia. Karena sebelumnya cuma 4 cobblestone doang ya. Ya, kenapa? Karena nanti kalian lihat ya kenapa aku butuh cobblestone banyak banget. Kemudian solar panel ya. Tadi aku udah sempat bikin ininya. Tinggal kita bikin aja tier 6. Kita lihat seberapa banyak komponen yang dibutuhkan. Dia butuh glass sampai 1500. Ini itu craftnya 1200. Berarti ini perlu di craft glassnya. Sementara yang available itu berarti udah ada di sistemnya ya. Ya simple aja. Semuanya lengkap ya. Tinggal diketat aja. Ini tinggal ini tunggu ini juga sini. Altan kanan nih saya nggak bisa dipercepat lagi. Udah maksimal. Padahal udah maksimal, kecepatan masih lambat banget soalnya. Oke. Ini lagi ngebakar sand ya. Jadi ya sudah. Oh ya, komponen lainnya ya. Kita butuh tadi 40 sama 81 sama 8 ya. Dan satu lagi itu ini ya. Terblok ini yang mahal. Luar biasa karena kalian lihat pakai nether tar. Kita butuh udah berapa banyak wither yang ku habisin dan masih butuh aja. Kasihan kan withers. Bentar ya. Oh ya, kita upgrade aja ya. Bentar ya. Oke, ini ini perlu bikin lagi stabilize ender pearl. Dan yang terakhir tier ini perlu dibikin bloknya ya. 1 2 3 4 dan tier 4-nya. Boom. Kita ini semua komponennya udah siap ya. Ini kita taruh di mana ya? Karena kita udah punya energi banyak banget sih. Jadi jatuhnya ada pointless. Tapi sebenarnya juga cukup besar ya. Tadi berapa ya? 46.000 air petik. Mungkin aku perlu bikin kapasitor bank lagi kalau gitu. 2 mungkin. Mana ya? 4 kali. Karena ini 2 nanti. Tapi ini proses craftingnya bakal lama banget sih. Jadi ya kalian nggak akan ngeliat di episode ini mungkin. Oke, kemudian ini aku sampai bikin 2 alloy furnace ini buat biar percepat doang. Ini satu buat Vibrant, satu buat ya yang lain. Karena Vibrant kan apa ya, upgrade dari energetic alloy sebenarnya. Oke, mungkin aku apa ya, nggak akan sekarang ya. Mungkin energinya nggak akan kepake dulu ya. Kita bikin aja di mana kayak sementara gitu. Di sini aja kali ya. Di sini tempat ada kosong gini. 1 2 dia berapa ukurannya? 11 ya tadi. Mana? Ya, 11 kali 11 kali 2. 11 kali 2 kali 11. Kita butuh assemblernya ya. Mana assembler? Ini dia. Seperti biasa. Kemudian solar panelnya dan kita taruh 11 ya. Udah di sini aja tepat di atas torch ini. Ayo 1 2 3 di sini ya. Ini dia.
Kalian ingatkan kalau kontrolnya itu di bawah ya. Harusnya sih sama. Hingga kita klik kanan terus, kita tahan. Hampir nyentuh apanya ya situ. Refine to nya blok itu, multi blok itu. Dan gede juga 11x11. Ya, hampir kayak atap gitu. Oke. Ada achievement Ultimate Solar Array. Kita dapat solar array yang gede banget. Ya, gede juga lumayan. Wow. Ini kayaknya nggak akan kutaruh sini karena nih terlalu ya kelihatan sempit banget ya kalau kayak gini. Apalagi kalau kita yang terbang-terbangan. Oke, sama nih ya, Point or Miner tier 4 ya. Point or Miner tier 4 itu kalian lihat dia energi cost-nya lebih rendah daripada jadi cukup apa ya? Sangat membantu sih. Jadi kita nggak butuh energi banyak-banyak. Kita cukup butuh 440.000. Oh, berarti pas ya sama solar panel itu digabung gitu dua. Jadi kita nggak perlu pakai energi dari bola dragon itu. Kemudian dia durasinya cuma 200 tik. Kira-kira 10 menit lah. 10 menit ambil ore-nya, tiap ore-nya. Kemudian ada modifier slot. Kalau misalnya yang tier 1 dia nggak ada modifier-nya ya. Untuk modifier-nya itu dia ngasih tahu ya. Ada modifier fit modifier untuk nambah fit-nya. Sama akurasi untuk meningkatkan targeting chance-nya dari lens-nya. Oke. Jadi ya kita bikin aja 11 kali 7 kali 11 besar. 56 tier 4, 56 machine base, 12 core, 5 laser core dan 1 clear lens. Ya biasa. Dan kita butuh controllernya tentu saja. Ini aku belum lihat resep controllernya ya, jadi mungkin aku bakalan kaget. Wow. Kita butuh Mika rupanya. Kita masih butuh Mika. Kalau kayak gini aku perlu ini dong, bikin ini dong. Ya T2 sih paling mentok. Dan kita butuh cukup banyak point or miner berarti ya. Karena ini kali resepi gak butuh 1 tapi sampai 2. Dan Mika ini point resource miner. Kita perlu bikin ini. Ini bakalan bikin episode-nya lama banget sih kalau misalkan aku perlu bikin ini dulu. Dan energinya coba point resource miner. Energi nggak sebesar itu deh, sebesar point or miner. Ini kayaknya waktunya udah agak keburu sih karena ini belum lagi nunggu dia ngambil mikanya, terus juga ya so on lah. Jadi ya, mungkin episodenya kita sudahi dulu. Yang penting ini achievement-nya udah selesai sih. Kalau Register 4 udah selesai. Ini seharusnya semua ada ya selesai nih sih yang belum selesai. Ya kira-kira semuanya udah selesai. Ini bakal nggak berat kan? Tapi aku tahu kok apa weapon yang bisa kayak gini. 90 damage gede banget. Oke, dan ini kali lagi aku bikin montage-nya aja buat kalian lihat di episode selanjutnya. Kemudian nih, aku nggak tahu buat apa. Nah, nanti kalian akan lihat ini ya. Kita akan perhatikan ini di episode selanjutnya, nggak di episode sekarang tentu saja. Jadi mungkin kita sekian dulu untuk episode kali ini. Kita udah bikin reaktor yang bukan nggak besar ini. Sebenarnya udah besar ya, besar banget. Tapi ini belum yang paling besar ya. Kita belum melihat bapaknya ini yang lebih besar lagi. Kemudian kita bikin solar panel ini dan nyesain beberapa quest ya yang ketinggalan. Jadi mungkin episode untuk episode ini sekian dulu untuk episode kali ini. Kita bakal berjumpa lagi di pembahasan mod di episode selanjutnya. Kalian penasaran modnya apa? Ya kalian tunggu saja. Jadi sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan kita akan bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.